Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Fairuz Sabadi, dosen program studi informatika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas PGRI Yogyakarta. Kali ini kita akan belajar bagaimana membuat CSS untuk sebuah form. Untuk kasus ini kita akan membuat form biodata seperti yang Anda lihat sekarang ini. Saya menggunakan Visual Studio Code ya. Nanti saya juga akan menggunakan plugin berupa live server supaya ketika terjadi perubahan-perubahan CSS ataupun di dalam formnya akan terlihat secara langsung. Kalau kita perhatikan biodata ini, form biodata ini, maka saya akan membaginya dalam kelas-kelas ya. Jadi form sendiri kita buat sendiri CSS-nya, kemudian terdiri dari bagian title, saya sebut aja kelasnya sebagai form title. Kemudian untuk setiap input saya menyebutnya sebagai kelas form input ya. Demikian juga di bagian bawah ya, ini ada untuk tombol-tombol, saya sebut aja kelasnya sebagai form button. Nah, langsung saja kita buka Visual Studio Code-nya. Jadi teman-teman bisa membuka Visual Studio Code-nya. Pertama-tama kita buat folder dulu dengan cara membuka sebuah folder. Folder di sini saya pilih folder baru. Saya namakan form CSS. Select folder. Nah, di sini kita bisa membuat file baru, bisa diklik di sini, bisa juga di sini. Saya klik di sini aja. Namanya index.html. Supaya mudah terlihat, saya meletakkan di sampingnya saja ya. Nah, di sini saya save dulu, kemudian saya buka dia menggunakan live server. Open with live server. Saya taruh di samping sini supaya ketika ada perubahan bisa langsung terlihat. Oke, yang pertama adalah kita buat tag HTML-nya dulu ya. Seperti ini. Kita ganti judul ini, judul tabnya. Sini saya sebut aja form biodata. Jadi di sini kelihatan bahwa tulisannya form biodata. Kemudian saya buat CSS-nya, link CSS-nya nanti saya sebut aja style CSS nantinya, link -2 CSS. Kemudian kita buat kerangka formnya dulu ya. Di sini saya buat form ya, form. Nah, di sini saya kasih crash aja karena nggak kemana-mana ya. Kemudian kita buat untuk title-nya ya. Oke. Untuk title-nya kita beri nama kelas form title. Penamanya sebenarnya bebas ya. Oke, kemudian tekan tab. Nah, di sini saya mau beri judul form, misalkan form biodata. Saya menggunakan H1 tab biodata. Kalau kita refresh seperti ini ya. Kemudian misalkan diberi kalau Anda ingin beri gambar juga bisa, nanti aja ya. Kemudian untuk inputan kita kasih nama kelas misalnya form input. Nah, untuk keterangan inputan biasanya menggunakan tag label, misalnya label ya. Pokoknya saya hilangkan aja, misalkan nama lengkap. Nah, untuk inputnya bisa nulis input misalnya teks ya.
Silahkan diisi name-nya, misalkan ini sangat diperlukan ketika menggunakan PHP ya, nama lengkap. Karena untuk variabel di sini ID-nya saya hilangkan aja. Nah, bisa juga diberi property required supaya misalnya wajib diisi, atau bisa juga ditambahkan max length untuk membatasi jumlah digit, misalkan 50. Nah, ini kalau kita refresh gitu seperti ini. Oke, supaya lebih cepat kita copy paste aja. Contoh lain misalkan telepon di sini, maka tipenya tel ya. Itu labelnya dulu mungkin kita ganti telepon atau HP. Nah, untuk jenis inputannya namanya tipenya tel. Di sini ganti juga telepon aja gitu ya. Misalnya maksanya juga boleh dibatasi, misalnya 20 digit. Seperti ini tampilannya. Kemudian misalkan email labelnya email, tipenya juga email, supaya nanti ketika formatnya tidak sesuai dengan email maka akan ada pesan kesalahan. Max length-nya 100 misalnya. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian misalkan untuk alamat yang kebetulan inputannya lebih dari satu baris, jadi kalau untuk lebih dari satu baris kita bisa menggunakan text area ya, misalkan di sini alamat ya, jadi tidak menggunakan input tapi menggunakan text area. Di sini ada properti kolom untuk menyatakan lebar baris ya, lebar baris. Ini ada sekitar 30 digit, kemudian jumlah barisnya 10 baris. Oke, kita kurangi aja misalnya 3 baris gitu ya. Nah, di sini akan 3 baris. Jadi tingginya 3 atau jumlah barisnya 3 baris. Kemudian contoh lain di sini kita menggunakan tanggal lahir misalnya ya. Kita copy paste aja dari sini. Misalnya tanggal lahir. Untuk tanggal tipe inputnya adalah date. Nah, di sini kita bisa tulis tgl lahir. Nah, di sini tidak perlu ada max length ya, karena tidak membutuhkan penentuan jumlah maksimal digit. Kalau nanti tampilannya seperti ini ya, jadi berbeda ya jenis tampilannya. Kemudian misalkan kita menggunakan radio button misalnya untuk jenis kelamin. Jadi radio button ini hanya boleh memilih salah satu ya. Hanya bisa memilih salah satu. Nah, tipenya itu adalah radio. Nah, name-nya bisa kita tulis JK saja. Kalau mau required silahkan, atau tidak kita hilangkan aja ya required-nya ya. Nah, nanti kita kasih keterangan untuk pilihan ini, misalkan laki. Oh ya, ini juga harus ada value-nya ya, value misalnya laki-laki, atau boleh L saja. Nanti variabel JK akan berisi L, tapi yang tampil adalah tulisan laki-laki. Jadi boleh saja berbeda antara value sama yang tampil ya. Ini kalau kita ini seperti ini laki-laki. Kalau mau langsung ada yang terpilih, Anda bisa menambahkan property check ya, jadi langsung kepilih hitam gitu ya. Nah, ini saya copy aja. Nah, pastikan name-nya harus sama, karena kalau name-nya berbeda maka dua-duanya bisa dipilih nantinya ya. Di sini saya perempuan.
Sini cekitnya hilangkan, tentu saja salah satunya yang harus cekit, perempuan. Nah, di sini muncul perempuan. Jadi di sini untuk radio button, Anda radio button hanya boleh memilih salah satunya. Kemudian misalkan kita mau menggunakan select ya. Select itu untuk pilihan yang cukup banyak, mungkin lebih dari 2 misalkan ya. Atau misalnya 5 pas 10. Nah, ini untuk yang seperti ini tidak cocok menggunakan checkbox ya. Sebaiknya menggunakan select. Oke, kita copy aja dulu. Di sini labelnya misalnya program studi ya. Program studi. Nah, jenis inputannya namanya select. Jadi tagnya select gitu ya. Nah, name-nya misalnya prodi. ID-nya saya hilangkan aja. Kemudian pilihannya nanti Anda bisa menggunakan option ya, tag option. Nah, value-nya misalkan informatika. Di sini kita tulis informatika. Nanti hasilnya seperti ini ya. Pilihannya informatika. Nah, kita ulang-ulang aja. Misalnya sejarah. Misalnya lagi bimbingan konseling. Misalnya lagi matematika ya. Jadi kalau untuk pilihan yang cukup banyak ya, ini bisa menggunakan select. Nah, misalnya jadi kalau kita lihat di sini pilihannya cukup banyak. Tapi kalau teman-teman ingin memilih langsung terpilih salah satunya, Anda bisa menggunakan kata selected ya. Jadi begitu ini sudah terpilih informatika ya. Atau misalnya pengen sejarah duluan yang kepilih, di sini kita tulis sejarah selected. Nanti yang muncul adalah sejarah ya. Memang ada baiknya juga urutan pilihan ini urut abjad ya. Nah, supaya lebih cepat dalam proses pencarian ketika pengguna memilih beberapa pilihan. Kemudian misalnya checkbox ya. Untuk checkbox ya hampir sama dengan radio button, tapi di sini kita bisa memilih lebih dari satu. Kalau radio button tadi hanya bisa memilih salah satu ya. Sini misalkan kita tulis hobi banyak ya. Misalnya di sini berarti kita tulis checkbox ya, checkbox. Di sini kita tulis hobi, value-nya misalkan seni gitu ya. Nah, di sini kita tulis juga keterangannya seni ya. Bisa kita copy paste aja untuk jenis hobi yang lain. Misalkan di sini olahraga ya. Di sini juga olahraga. Misalnya kita copy lagi ya. Misalnya game. Di sini juga game dan lain-lain ya. Bisa juga yang lain-lain, misalkan lainnya gitu ya. Kalau lainnya, oke. Kalau kita di sini pilihannya, nah ini ada cekit-cekit berarti langsung kepilih ya. Jadi kalau nggak mau terpilih, kata cekitnya dihilangkan.
Jadi kalau ada kata cekitnya berarti langsung secara default itu terpilih. Gitu. Untuk yang lain, contoh lain misalkan menggunakan input berupa file ya, Di sini saya copy paste dari sini aja. Nah, di sini bisa menggunakan misalnya foto ya, foto. Input type-nya adalah file. Nah, untuk membatasi jenis filenya ya, Anda bisa menggunakan property accept. Jadi kalau misalnya khusus gambar, Anda bisa menulisnya image slash bintang ya. Jadi nanti di sini ada khusus pilihan file gambar saja ya, file gambar saja. Atau kalau mau khusus PNG saja, Anda bisa nulis .png ya. Nanti di sini ketika di choose gitu ya, nanti hanya file PNG saja ya. Jadi kita bisa batasi jenis file yang akan diberikan ya. Nah, yang terakhir di sini saya kira sudah cukup banyak jenis-jenis inputan yang kita gunakan. Selanjutnya kita buat kelas untuk tombolnya ya. Di sini tulis kelasnya misalnya form button ya. Sekali lagi penamaan bebas ya teman-teman. Form tombol gitu juga boleh. Nah, ada dua tombol yang kita gunakan di sini adalah misalnya simpan dan batal. Saya menggunakan kata button aja. Simpan. Nah, boleh dikasih name juga ya kalau mau dikasih name. Simpan. Value simpan misalnya. Nah, ini saya copy aja, kemudian untuk batal misalnya ya, batal. Untuk value-nya sebenarnya boleh tidak dikasih sebenarnya, karena batal aja ya. Ya, batal aja sebenarnya, nggak harus diberi nama gitu ya. Nggak dikasih nama juga nggak apa-apa, karena untuk batal saja. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita tampilkan ada tulisan simpan dan batal, kurang lebih kerangkanya seperti itu. Nah, supaya tampilannya menarik, kita bisa membuat CSS-nya. Membuat CSS-nya, kita buat filenya dulu. Tadi di atas sudah disebutkan bahwa menggunakan style CSS. Jadi kita buat CSS-nya. Style .css. Ini tidak dipakai, saya hapus saja. Ini yang index, yang ini style CSS-nya. Nah, untuk pertama yang perlu kita atur mungkin formnya sendiri ya. Jadi tag formnya misalnya kita kasih kotak. Perintah untuk properti untuk kotak adalah border. Ada 3 argumen. Pertama adalah ketebalan garisnya, misalnya 1 px, kemudian jenis garisnya solid. Jadi kalau Anda ingin putus-putus garisnya, Anda bisa menggunakan dash. Kemudian warna garisnya misalnya black gitu ya. Oh ya, ini ada kesalahan nama. Oke, selanjutnya kita akan membuat CSS-nya supaya tampilan lebih menarik ya. Di sini kita tambahkan file namanya style.css. Kemudian misalnya yang kita atur pertama kali adalah formnya ya. Di form
Ini kemudian kita kasih kotak formnya, yaitu border. Di sini kita bisa menentukan ketebalan garis bordernya, misalnya 1 px. Kemudian jenis garisnya misalnya solid dengan warna hitam, misalnya black ya. Black. Nah, ini kalau di ya, jadi seperti itu, ada garisnya. Kalau dilebarkan dia akan memenuhi layar ya. Nah, sebenarnya bisa kita batasi lebarnya menggunakan width atau max width. Saya di sini menggunakan max width, jadi maksimal ya. Maksimalnya berapa? Misalnya kita batasi 400 px ya. Nah, ini nanti hanya 400, atau mungkin mau agak lebar dikit 500 px ya, misalnya 500 px ya, jadi bisa kita batasi. Selanjutnya kalau mau diberi pojok-pojoknya tidak kaku gitu ya, bisa juga dibikin agak lancip, yaitu menggunakan properti border radius, misalnya 5px. Nah, ini nanti pojok-pojoknya tidak lancip lagi ya, atau mungkin agak lebih besar lagi 10px. Nah, ini akan kelihatan tidak lancip lagi. Nah, kalau ingin ini ada jarak ya antara garis ya dengan elemen-elemen yang di dalamnya, Anda bisa menggunakan padding ya, padding. Misalnya saja saya menggunakan 20px. Nah, jadi ada jarak ya 20px. Oke, dan ini bisa kita atur ya. Nah, sekarang untuk labelnya ya, mungkin ya, supaya sejajar gitu ya, Anda bisa mengatur labelnya ya. Misalnya label ya, di sini kita mau meratakan ya, jadi dia di sebelah kiri ya, jadi saya tulis saja di sini float left. Kalau nah, mungkin belum kelihatan ya. Kemudian kita bisa mengatur lebarnya, misalnya width 100px ya. Jadi bisa kelihatan sudah mulai rapi ya, kurang lebar lagi, mungkin 120px. Jadi silahkan diatur sehingga cukup rapi ya, seperti itu. Nah, ini sudah cukup rapi. Kemudian beberapa inputan ini bisa kita ubah ukurannya, mungkin supaya panjangnya sama gitu ya. Ya, misalkan untuk ini kita bisa atur lebarnya sama. Beberapa inputan, misalnya input, bisa teman-teman menggunakan kata type ya. Di situ ada teks sama dengan teks gini. Ada yang ini, yang kotak-kotak terutama ya. Ada tel tadi juga, telepon, untuk email misalnya, email ya. Atau ini bisa juga misalnya kalau password ya, kalau ada password ya saya tambahkan dulu, misalnya ada password di sini saya tambahin ya, seandainya ada password ya, supaya teman-teman juga mengenal ada input namanya password. Di sini saya tambahkan aja dari sini ya, sekedar mengenalkan jenis inputan, misalnya password
name-nya password, tipenya password. Nah, di sini nanti bedanya dengan teks ini, nanti ketika Anda mengetik hanya kelihatan simbol titik-titik, jadi huruf yang Anda ketikkan itu tidak akan kelihatan ya. Kita lanjutkan ke style CSS-nya, ya berarti ada input email, kemudian date untuk tanggal ya, ini kebetulan juga bentuknya kotak ya. Kemudian apa lagi ya, password tadi ya, password. Nah ini bisa kita atur ya, misalnya lebarnya ya, width misalnya tadi 400 sudah dikurangi dengan 100 ya, mungkin 300 gitu ya, 300 px kita coba dulu aja. Jadi ini lebarnya sudah 300. Oh, ini mungkin juga text area ingin diatur juga, boleh juga sekalian ya, koma text area, atau tombol select juga ya, untuk select juga sekalian. Jadi sudah rata tuh ya. Jadi boleh ditambah lagi kalau dirasa kurang ya, mungkin 350 ya, jadi itu ya 370 ya, memaksimalkan ruang 370. Oke, ini juga bisa kita atur, misalkan height-nya ya, mungkin dianggap kurang lebar, bisa kita atur juga height-nya, misalnya 30 px misalnya ya. Tapi kalau kurang tinggi, nah ini seperti ini 30 px ya. Ini bisa kita atur. Nah kalau di dalam ini dianggap terlalu mepet ketika menulis, ini kita bisa ngatur padding ya, padding kiri ya, padding leftnya misalnya 10 px ya, sekalian padding kanannya misalnya ya, sebelah sana ya, padding right 10 px ya. Oh, ini terpengaruh, berarti nanti width-nya agak dikurangi ya, mungkin ya 350 aja nah, karena ukurannya otomatis berubah. Nah ini kita lihat sudah ada jarak ya. Ya kalau dirasa terlalu lebar bisa dikurangi 5 px ya. Kalau 5 px misalnya 5 px, yang ini 5 px. Nah jadi jaraknya ke sini tidak terlalu jauh. Maka ini juga bisa dikurangi ya, nggak 30 kalau dianggap terlalu tinggi, 25 px misalnya. Nah mungkin ada yang bertanya, ini apa, ini jarak antar kelas ini kan, ini tadi disebut sebagai input kelas, boleh juga diatur ya. Jadi bisa Anda atur juga, misalkan tadi nama kelasnya form dash input. Nah Anda juga bisa menggunakan margin button ya untuk memberi jarak antar elemen. Misalnya saya kasih 5 px ya. Nanti kita bisa atur ulang kalau dirasa terlalu kecil atau terlalu besar. Ini sudah cukup ya, saya kira 5 px sudah cukup bagus ya. Kalau teman-teman juga mau ngasih warna berbeda di sini, di kotak-kotak ini, teman-teman bisa menambahkan kata background color ya, misalnya saya menggunakan aquamarine ya. Ya ini kalau suka ya, kita pakai warna yang berbeda atau warna yang lain, misalnya light blue misalnya ya, kalau mau warna biru. Nah ini juga kita bisa atur juga radiusnya, kalau pengen tidak lancip seperti tadi, berarti pakai border
radius, misalnya 5px. Ya, jadi nggak terlalu kotak gitu ya. Oke, seperti itu. Kemudian apalagi ya, misalkan untuk ketika terfokus, misalkan ini berubah warna ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan select dengan if ini kita copy aja. Atau langsung semua input aja ya, berarti input kemudian input text area atau input fokus, input text area fokus, kemudian satu lagi select fokus ya. Misalkan warnanya background color misalnya gampang aja ya, yellow misalnya ya, mungkin yellow green lah misalnya. Nah, ini misalnya, jadi kalau di klik gitu berubah warna, termasuk ini. Nah, ini jadi berubah warna ketika dia fokus. Nah, misalkan lagi untuk tombol ini tadi kelasnya form button ya, form button. Kalau mau di tengah juga bisa form button ya. Di sini boleh Anda menggunakan text align juga boleh ya. Text align misalkan center. Nah, nanti tombolnya akan di tengah ya. Kalau dirasa jaraknya terlalu dekat, Anda bisa menggunakan margin top misalnya. Ya, misalnya saya kasih 20px. Jadi ada jarak di sini. Nah, untuk tombolnya ini sendiri bisa kita atur juga ya. Nah, supaya yang terpengaruh tidak semua tombol ya, mungkin Anda bisa menggunakan form titik button gitu ya, artinya hanya khusus yang di dalam form ini saja yang terpengaruh. Misalnya warnanya mau dirubah, misalnya background color kayak misalnya warnanya agak gelap gitu ya, blue misalnya, dark cyan misalnya ya, dark cyan. Nah, ini warnanya dark cyan. Kemudian kalau mau dirubah warna tulisannya berarti menggunakan color ya. Color misalnya white. Jadi tombolnya menjadi biru. Juga boleh kita atur tingginya ya, misalnya 25px ya, jadi ada jaraknya gitu ya. Oke, kalau mau ukurannya sama ya diatur aja widthnya ya, misalnya 50px. Ya, ini kurang lebar untuk simpannya mungkin supaya, nah itu misalnya, jadi tombolnya ukurannya sama ya. Kalau mau tidak bulat berarti pakai border radius, misalkan 5px ya. Oh ya, ini tadi tidak titik koma ya. Ya, ini jadi tidak bulat. Nah, ketika disentuh misalnya tombolnya berubah, teman-teman bisa menggunakan hover ya. Di sini form button titik 2 hover
Ya, misalnya warnanya berbeda ya ketika ditunjuk, misalnya menjadi lebih gelap, misalnya background color menjadi dark blue ya, bebas ya warnanya ya. Jadi nanti kalau disentuh menjadi biru ya. Nah begitu. Nah ini tadi kalau secara ini rata kiri ya form ini. Jadi kalau Anda juga mau mengatur supaya bisa di tengah, ini juga Anda bisa menggunakan margin ya. Margin misalkan 0, ini atas bawahnya 0, kemudian kiri kanannya auto. Ini nanti otomatis akan berada di tengah. Jadi nanti akan berada di tengah. Ya. Nah, teman-teman juga sebenarnya bisa memberi warna untuk bodinya ya. Kalau sebenarnya mau dikasih warna body ya silahkan. Ya, kecuali atau boleh juga formnya ya yang diberi warna ya, disesuaikan ya. Oke. Untuk bisa juga diberi gambar ya. Di sini saya sudah menggunakan biodata PNG, sudah ada di folder itu. Jadi di sini boleh saya kasih label ya, misalkan di biodata ini ada gambar ya, atau ada icon misalkan. Di sini bisa menggunakan IMG ya. Nah, nanti kita tinggal ketik nama filenya. Kebetulan di sini saya sudah punya, ada namanya biodata PNG. Nah, ini cuma terlalu besar ya. Nah, ini bisa diatur di sini langsung atau menggunakan CSS, karena kalau lebar itu bisa diatur langsung. Misalnya di sini saya pakai 50 px. Ya. Nah, kalau ingin di sebelah kiri Anda tadi bisa menggunakan float ya, float left ya. Jadi khusus yang di di posisi ini namanya title high header. Bisa saya kasih kelas titik title atau form title ya, tadi namanya form title ya. Form title misalnya image ya, tadi ya image. Sebenarnya bisa diatur di sini lebarnya sekalian ya. Kalau ini dihilangkan, saya hilangkan aja, kita atur di CSS saja. Nah, di sini berarti width-nya misalnya tadi 30 px ya, kurang gede ya, 50 px. Nah, supaya ada di sebelah kiri, Anda boleh menuliskan float left ya, jadi bisa di ini. Nah, kalau mau ada jaraknya, Anda bisa menggunakan kata margin sebelah kanan ya, margin right misalnya 30 px, supaya ada jarak gitu ya. Ya, bisa disesuaikan, misalnya kalau dianggap terlalu jauh 20 px ya, bisa disesuaikan. Nah, kemudian kalau jarak ini tentu saja ini kan tadi satu kelas ya, jadi di form title-nya sendiri juga boleh dikasih jarak ya. Di sini saya tulis di sini aja titik form title, saya kasih margin ya, margin button misalkan 20 px ya. Jadi ini ada jarak di sini. Kalau kurang lebar lagi boleh ditambah lagi, misalnya 30 px atau 50 px ya. Jadi makin jauh jaraknya, ini bisa sesuaikan sesuai keinginan. Oke, demikian secara ringkas bagaimana menggunakan CSS untuk form. Demikian dari saya, Muhammad Fairuz Sabandi, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.